Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Salam kenal dari kami orang-orang yang ada di channel ini. Dan tak lupa juga kami berterima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan semuanya karena sudah meluangkan sedikit waktunya untuk bisa bersinggah di channel kami ini. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cukup cerah ini, kami berencana mau melakukan sebuah perjalanan antar lintas kampung yang masih berada di sekitaran wilayah Cipanas Puncak Cianjur, Jawa Barat dengan cara menunggangi sepeda Ghost yang sudah kami bawa ini. Sekarang posisi dari kami sendiri sedang berada di wilayah Jalan Raya Cinengah. Dan untuk jalur yang akan kami tuju, kami akan mulai berjalan ke arah barat. Baiklah, kita akan mulai saja perjalanannya. Semoga tidak ada hambatan apapun dan kita selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Kita akan menggunakan jalan gang yang ada di seberang sana. Kampung ini kalau nggak salah masih masuk ke wilayah perkampungan Cinengah. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke wilayah perkampungan yang lainnya. Kita sedang berada di dalam wilayah perkampungan Tegalega. Di sini, kita tidak menggunakan jalan atau gang perkampungan, dikarenakan arah yang mau kita tuju memang lebih dekat melalui akses jalan utama ini. Seperti yang sedang kita lihat sekarang, situasi dan kondisi perkampungannya masih dalam keadaan sepi dari aktivitas orang-orang yang berada di sekitaran wilayah perkampungan ini, atau mungkin mereka sedang melakukan aktivitasnya di tempat-tempat lainnya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita masih berada di wilayah perkampungan Tegalega. Bisa dikatakan belakangnya perkampungan Tegalega, di mana tempat ini dulunya dijadikan tempat penggalian pasir untuk dijadikan bahan dasar bangunan. Kalau kawan-kawan melihat secara langsung sendiri ke sini, tempat ini memang cukup luas sekali dan belum ada satupun bangunan yang berdiri di dalamnya untuk saat ini. Makanya tempat ini banyak ditumbuhi sama rumput-rumput liar yang sudah meninggi. Sebenarnya kalau kita membawa kendaraan roda 4 tentunya kita harus berjalan lurus sampai ke arah sana. Berhubung dalam perjalanan kami ini menggunakan sepeda gowes, jadi kita bebas memilih jalan semau kita sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Walaupun wilayah ini letaknya berada di paling belakang, akan tetapi kawasan ini selalu menjadi tempat teramai di waktu-waktu tertentu. Karena dengan keberadaan gedung sekolah SMP yang ada di samping kanan ini, menjadikan tempat ini selalu ada aktivitas kehidupan dari anak-anak sekolah dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Kalau tadi kita lihat sekolahnya tampak dari belakang, dan untuk saat ini kita sedang berada di samping depan atau jalan utama masuknya para murid ke sekolahan. Di depan sana kita akan memasuki sebuah villa sebagai akses jalan untuk bisa mencapai ke tempat-tempat dari tujuan kami tersebut. Mungkin di video saat ini kami tidak akan menampilkan spot-spot di mana kami berhenti dan menikmati sejenak pemandangan alamnya, dikarenakan durasi yang terlalu kepanjangan. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita sedang berada di dalam kawasan sebuah villa Bukit Danau yang masih berada di wilayah perkampungan Tegallega. Kawasan ini sendiri memiliki udara yang masih segar dan bisa melihat pemandangan indah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat lain yang lokasinya lebih rendah dari Bukit Danau ini. Dan ini menunjukkan bahwa lokasi Villa Bukit Danau ini sudah sangat dekat dengan daerah-daerah atau pemukiman warga yang memiliki mata pencaharian di perkebunan tanah yang subur. Sementara jarak antara villa ini dan daerah perkebunan yang akan kita lalui nanti tinggal menghitung beberapa menit saja dari sini. Kalau kita sengaja turun di sini, kita akan melihat sebuah danau yang cukup lumayan besar yang ada di belakang samping kiri villa ini. Karena kita tidak sempat berhenti di titik-titik ini, jadi kita tidak bisa melihat maupun menunjukkan danau tersebut kepada kawan-kawan semua. Dengan begitu, kami hanya bisa menunjukkan akses jalan saja menuju ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang sudah menjadi target dari tujuan kami. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui nama-nama wilayah atau nama-nama perkampungan lainnya yang belum pernah kami ketahui. Jadi perjalanan kami ini kita sama-sama jadikan sebagai pengetahuan tentang pengenalan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Dan lebih khususnya lagi, kami hanya bisa menunjukkan perjalanan kami masih di sekitaran wilayah Cipanas, Puncak Cianjur, Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan keluar dari wilayah Villa Bukit Danau untuk menuju ke daerah pemukiman warga. Nah kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di kawasan perkampungan Loji. Udara yang dihasilkan di kampung ini benar-benar masih sangat segar sekali. Karena seperti yang kita lihat, di kanan kiri jalanan masih banyak lahan-lahan tanah yang dipakai perkebunan. Jadi tidak heran kalau daerah ini bisa menghasilkan kesejukan yang alami. Baiklah kawan-kawan, kita akan melanjutkan kembali perjalanannya ke tempat yang lebih tinggi lagi.
kita akan belok ke arah kiri untuk melihat perkebunan-perkebunan hijau lainnya yang ada di kampung Loji ini. Perjalanan yang cukup menguras tenaga sekali karena kami harus melewati medan jalan yang menanjak sampai kami berada di titik dataran yang lebih tinggi nanti. Dan wilayah Cipanas ini memang terkenal dengan wilayah yang banyak bukitnya, atau daerah-daerah yang pemukiman warganya ada di dataran tinggi. Jadi mungkin untuk orang luar yang belum terbiasa berjalan atau bersepeda ke daerah sini, pasti sedikitnya akan merasakan capek terlebih dahulu. Akan tetapi kalau kita sudah berada di puncak dataran tingginya, kami pastikan lelahnya perjalanan kawan-kawan akan terobati sama kesegaran dan keindahan alamnya. Kampung Loji yang berada di wilayah Desa Batu Lawang ini memang merupakan perkebunan penghasil sayur-sayuran. Dan jarang sekali untuk di daerah ini para petani yang menanam padi. Mungkin daerah dataran tinggi ini memang cocok wilayahnya dijadikan perkebunan sayuran. Dan memang kalau untuk wilayah penghasil padi, biasanya berada di wilayah-wilayah dataran rendah yang bukan daerah perbukitan. Untuk rumah-rumah yang ada di kampung ini kami rasa belum begitu padat, dan masih banyak memberikan ruang untuk kita bisa menghirup udara segar yang alami. Tak seperti perkampungan padat penduduk yang selalu ramai akan aktivitas orang-orang, di sini malah sebaliknya. Para penduduk yang ada di kampung ini jarang terlihat berlalu lalang, sehingga keadaan situasi di kampung ini terasa lebih tenang, nyaman dan jauh dari suara kebisingan. Ini yang menjadikan kami suka dengan tempat seperti ini. Alam di tempat ini menyuguhkan kami dengan pemandangan indah, udara segar, serta memberikan ketenangan hati dan pikiran. Maka dari itu, sesekali kami harus menyempatkan diri paling tidak seminggu sekali untuk melakukan perjalanan ke tempat seperti ini jika ada waktu dan kesempatan. Pokoknya alam asri ini sangat berarti sekali bagi kami. Mudah-mudahan daerah-daerah yang seperti ini bisa terjaga dan lestari. Kalau kita belok ke arah kiri, maka kita akan melanjutkan perjalanan ke arah barat ke tempat yang lebih tinggi lagi. Berhubung tujuan kami bukan ke arah sana, maka kita akan belok ke arah kanan, yaitu ke arah timur. Dan sekarang, kita nikmati saja perjalanan menurunnya, dengan sentuhan angin segar yang mampu menghilangkan kegerahan selama perjalanan menanjak tadi.
es krim 2.000-an, 2.000, 2.000. Wow. Sekarang kita sudah berada di perkampungan Ciser Batu Lawang. Kita akan masuk melalui gang kampung, karena nanti kita akan bertemu dengan jalan utamanya kampung. Kita masuk dari belakang perkampungan Cisereh ini, dan nanti akan keluar tepat di depan jalan utamanya. Bukan. Oh. Betul. Bukan. Ya, saya motornya. Baiklah kawan-kawan, mungkin video perjalanan kami di lintas perkampungan ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.